Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan, benteng takdir. Kekuatan semangat azam, cita-cita, ikhtiar tidak berupaya memecahkan benteng takdir. Manusia terhijab dari memandang kepada takdir, karena susunan sebab musabab, kepercayaan diri, bisa mengupayakan apa saja seseorang diri, menjadi alat sebab musabab yang paling berkesan, menghijab pandangan hati daripada melihat kepada takdir. Keinginan, cita-cita, angan-angan, semangat, akal pikiran dan usaha menutupi hati, daripada melihat kepada kekuasaan, aturan dan urusan Tuhan. Hijab keyakinan diri itu, jika disimpulkan, boleh dilihat sebagai hijab nafsu dan hijab akal. Nafsu yang melahirkan keinginan, cita-cita, angan-angan dan semangat. Akal menjadi tentara nafsu, menimbang, merancang dan mengadakan usaha, dalam menjadikan berhasil apa yang dicetuskan oleh nafsu. Jika nafsu inginkan sesuatu yang baik, akal bergerak pada kebaikan itu. Jika nafsu inginkan sesuatu yang buruk, akal itu juga yang bergerak kepada keburukan. Dalam banyak perkara akal tunduk kepada arahan nafsu, bukan menjadi penasihat nafsu. Oleh sebab itulah, di dalam menundukkan nafsu, tidak boleh meminta pertolongan akal, sebab akal akan mencarikan jalan keluar untuk nafsu, bukan menasehati nafsu agar benar. Dalam proses memperoleh penyerahan secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu akal dan nafsu perlu ditundukkan kepada kekuatan takdir. Akal mesti mengakui kelemahannya di dalam membuka simpul takdir. Nafsu mesti menerima hakikat kelemahan akal dalam perkara tersebut dan ikut tunduk bersama-samanya. Bila nafsu dan akal sudah tunduk, barulah hati bisa beriman dengan sebenarnya kepada takdir. Beriman kepada takdir seharusnya melahirkan penyerahan secara berpengetahuan, bukan menyerah kepada kejahilan. Orang yang jahil tentang hukum dan perjalanan takdir, tidak dapat berserah diri dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di balik kejahilannya itulah, nafsu akan menggunakan akal untuk menimbulkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohani orang yang jahil dengan hakikat takdir itu, masih terikat dengan sifat-sifat kemanusiaan biasa. Dia masih melihat bahwa makhluk bisa mendatangkan kesan kepada kehidupannya. Tindakan orang lain dan kejadian-kejadian sering mengacau jiwanya. Keadaan yang demikian, menyebabkan dia tidak dapat bertahan untuk terus berserah diri kepada Tuhan. Sekiranya dia memahami tentang hukum dan peraturan Tuhan dalam perkara takdir, tentu dia dapat bertahan dengan iman. Hadis menceritakan tentang takdir. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah iman?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian. Juga engkau beriman dengan qadar baiknya, buruknya, manisnya dan pahitnya, adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maksud hadis, pandangan kita sering keliru dalam memandang kepada takdir yang berlaku. Kita dikelirukan oleh istilah-istilah yang biasa kita dengar, kita cenderung untuk merasakan seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menentukan yang pokok saja, sementara yang halus-halus ditentukannya kemudian yaitu, seolah-olah dia melihat dan mengkaji perkara yang berbangkit, barulah dia membuat keputusan. Kita merasakan apabila kita berjuang dengan semangat yang gigih, untuk mengubah perkara dasar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan dia melihat kegigihan kita itu dan bersimpati dengan kita, lalu dia pun membuat ketentuan baru supaya terlaksana takdir baru yang sesuai dengan perjuangan kita. Kita merasakan kehendak dan tadbir kita berada di hadapan, sementara kehendak dan tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut di belakang. Anggapan dan perasaan yang demikian, bisa membawa kepada kesesatan dan kedurhakaan yang besar, karena kita meletakkan diri kita pada taraf Tuhan, dan Tuhan pula kita letakkan pada taraf hamba yang menurut telunjuk kita. Bagi menjauhkan diri pada kesesatan dan kedurhakaan yang besar itu, kita perlu sangat memahami soal sunatullah, atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kejadian berlaku menurut ketentuan dan pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi yang awal dan yang akhir, yang azali dan yang abadi. Apa yang dilahirkan dan apa yang terjadi telah ada pada ilmunya.
Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat 22, Surah Al-Hadid. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Dan memanglah Ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat 1, Surah Al-Mulk. Dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Ayat 3, Surah Al-A'la. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana-sini, lalu bertemulah air, langit dan bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. Ayat 12, Surah Al-Qamar. Segala perkara, tidak kira apa istilah yang digunakan, adalah termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita istilahkan sebagai perjuangan, ikhtiar, doa, kekeramatan, mukjizat dan lain-lain, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagar takdir mengelilingi segala-galanya, dan tidak ada sebesar zarah pun yang mampu menembusi benteng takdir yang maha teguh. Tidak terjadi perjuangan dan ikhtiar, melainkan perjuangan dan ikhtiar tersebut telah ada dalam pagar takdir. Tidak berdoa orang yang berdoa, melainkan halnya berdoa itu adalah takdir untuknya, yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Perkara yang didoakan juga tidak lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlaku kekeramatan dan mukjizat, melainkan kekeramatan dan mukjizat itu adalah takdir yang tidak menyimpang dari pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghirup satu nafas atau berdenyut satu nadi, melainkan ianya adalah takdir yang melahirkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali. Kami datang dari Allah dan kepada Allah kami kembali. Segala perkara datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Dia yang mengadakan ketentuan tanpa campur tangan sesiapapun. Segala perkara kembali kepadanya karena Dialah yang memastikan hukum ketentuannya terlaksana, tanpa sesiapapun mampu menyekat urusannya. Apabila sudah difahami bahwa usaha, ikhtiar, menyerah diri dan segala-galanya adalah takdir yang menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu tidak lagi merasa bingung sama ada kemauan ikhtiar atau menyerah diri. Ikhtiar dan berserah diri sama-sama berada di dalam pagar takdir. Jika seseorang menyadari makamnya sama ada asbab atau tajrid, maka dia hanya perlu bertindak sesuai dengan makamnya. Ahli asbab perlu berusaha dengan gigih menurut keadaan hukum sebab akibat. Apa juga hasil yang muncul dari usahanya, diterimanya dengan senang hati, karena dia tahu, hasil itu juga adalah takdir yang ditadbir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hasilnya baik, dia akan bersyukur, karena dia tahu bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada ketentuan baik untuknya, niscaya tidak mungkin dia mendapat kebaikan. Jika hasil yang buruk pula sampai kepadanya, dia akan bersabar, karena dia tahu, apa yang datang kepadanya itu adalah menurut ketentuan Allah, bukan tunduk kepada usaha dan ikhtiarnya. Walaupun hasil yang tidak sesuai dengan seleranya datang kepadanya, tetapi usaha baik yang dilakukannya tetap diberi pahala dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya dia bersabar dan rela dengan apa juga takdir yang sampai kepadanya itu. Ahli tajrid pula hendaklah ridho dengan suasana kehidupannya, dan tetap yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak harus merungut jika terjadi kekurangan pada rizkinya atau kesusahan menimpanya. Suasana kehidupannya adalah takdir yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Rizki yang sampai kepadanya adalah juga ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi kekurangan atau kesusahan, maka ia juga masih lagi di dalam pagar takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga, jika terjadi keberkatan dan kekeramatan pada dirinya, dia harus melihat itu sebagai takdir yang menjadi bagiannya. Persoalan takdir berkait rapat dengan persoalan hakikat. Hakikat membawa pandangan dari yang banyak kepada yang satu. Perhatikan kepada sebiji benih kacang. Setelah ditanam benih yang kecil itu, akan tumbuh dengan sempurna, mengeluarkan beberapa banyak buah kacang. Buah kacang tersebut dijadikan pula benih, untuk menumbuhkan pokok-pokok kacang yang lain. Begitulah seterusnya,
sehingga kacang yang bermula dari 1 biji benih, menjadi jutaan juta kacang. Kacang yang sejuta tidak ada bedanya dengan kacang yang pertama. Benih kacang yang pertama itu, bukan saja berkemampuan untuk menjadi sebatang pokok kacang, malah ia mampu mengeluarkan semua generasi kacang sehingga hari kiamat. Ia hanya boleh mengeluarkan kacang, tidak benda lain. Kajian akal bisa mengakui, bahwa semua kacang mempunyai zat yang sama, yaitu zat kacang. Zat kacang pada benih pertama, serupa dengan zat kacang pada yang ke-1 juta, malah ia adalah zat yang sama atau yang satu. Zat kacang yang satu itulah, bergerak pada semua kacang, memastikan yang kacang akan menjadi kacang, tidak menjadi benda lain. Walaupun diakui kewujudan zat kacang yang mengawal pertumbuhan kacang, namun, zat kacang itu tidak mungkin ditemui pada mana-mana kacang. Ia tidak berupa dan tidak mendiami mana-mana kacang, tetapi ia tidak berpisah dengan mana-mana kacang. Tampaknya, tidak mungkin ada kewujudan kacang. Zat kacang ini dinamakan hakikat kacang. Ia adalah suasana ketuhanan yang mentadbir dan mengawal seluruh pertumbuhan kacang, dari permulaan hingga kesudahan, sampai ke hari kiamat. Hakikat kacang inilah suasana pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia telah tentukan untuk semua kejadian kacang. Apa saja yang dikuasai oleh hakikat kacang, tidak ada pilihan kecuali menjadi kacang. Suasana pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentadbir dan mengawal kewujudan keturunan manusia pula dinamakan hakikat manusia atau hakikat insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam alaihi salam menurut hakikat insan yang ada pada sisinya. Pada kejadian Adam alaihi salam itu, telah disimpankan bakat dan keupayaan untuk melahirkan semua keturunan manusia sehingga hari kiamat. Manusia akan tetap melahirkan manusia, karena hakikat yang menguasainya adalah hakikat manusia. Pada hakikat manusia itu, ada hakikat yang menguasai satu individu manusia, dan hubung kaitnya dengan segala kejadian alam yang lain. Seorang manusia yang berhakikatkan hakikat nabi, pasti menjadi nabi. Seorang manusia yang berhakikatkan hakikat wali, pasti akan menjadi wali. Suasana pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hakikat itu, menguasai roh yang berkaitan dengannya. Roh bekerja memamerkan segala maklumat yang ada, dengan hakikat yang menguasainya. Kerja roh adalah menjalankan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyatakan hakikat yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakan, roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Ayat 85, Surah Al-Isra. Pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai roh dan mengirim roh, untuk menunjukkan ketentuannya yang berada pada azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan hakikat sesuatu sejak azali. Tidak ada perubahan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu dikawal oleh hakikat yang pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta tidak boleh meminta menjadi kambing. Beruk tidak boleh meminta menjadi manusia. Manusia tidak boleh meminta menjadi malaikat. Segala ketentuan telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.